Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah khair. Kudurukum di hadal makan mubarak. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah kami sangat senang atas kehadiran dengan Bapak Ustaz Ali Musyafa dari pengasuh pesantren Marbot Masjid Jami. pengasuh pesantren Az-Zabur. Ya. Katanya itu. Yang benar Marbot Masjid Jami kan. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya untuk mengisi di podcast Ramadan yang diadakan oleh mahasiswa manajemen dakwah. Jadi ini mungkin kegiatan podcast yang pertama kali yang kami laksanakan. Nah, tentunya di podcast ini kita kebetulan ada pada di bulan Ramadan, Ustaz. Jadi tentunya kita pasti membahas tentang apa amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan tersebut kan di mana bulan itu sering kita dengar atau sering kita kenal bahwasanya bulan tersebut adalah bulan suci, bulan penuh ampunan, bulan segala amalan yang kita lakukan itu berlipat ganda ganjarannya, seperti membaca Quran. Itu kan ketika kita membaca Quran di hari biasa sama di bulan Ramadan ini kebaikannya kita dilipat gandakan juga. Baik Ustaz, di sini nanti kita akan membahas banyak terutama tentang Lailatul Qadar. Terus selanjutnya ada mungkin keutamaan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar tersebut. Terus yang terakhir tentunya kita akan membahas di keutamaan zakat fitrah yang dilakukan pada sebelum hari raya Idul Fitri. Ustaz. Nah, langsung saja Ustaz. Sebelumnya kan mungkin dari teman-teman di sana juga mungkin hanya mengerti apa itu istilah malam Lailatul Qadar. Mungkin kalau teman-teman di luar sana hanya mengerti malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Tetapi kan kami sebagai manajemen dakwah ingin mengulas lagi. Nah, akan ingin bertanya dengan Ustadz nih mungkin yang lebih tahu tentang apa itu sih malam Lailatul Qadar itu. Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh anak-anak mahasiswa dan mahasiswi UIN dalam rangka acara podcast Ramadan. Dan tentunya sedikit akan saya jawab tentu dengan keterbatasan apa yang saya punya, apa yang saya ketahui, bahwa tidak asing kalau di bulan Ramadan sering kita gadang-gadang dan sering kita viralkan yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Qadr, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Yang artinya kata para kiai, guru-guru kita, di mana pada malam Lailatul Qadar ini kita jika berbuat satu kebaikan akan diberi 1000 kebaikan, atau akan diganjar dengan 1000 kebaikan.
juga sebaliknya, jika kita melakukan satu kesalahan akan dibalas juga dengan 1000 kesalahan. Sebab itu dianjurkan manakala pada malam Lailatul Qadar atau khususnya di bulan Ramadan, kita harus lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan, di antaranya dengan membaca Al-Quran, bersedekah, berbuat baik dengan sesamanya. Karena kebetulan yang namanya di bulan Ramadan ini, kita ini yang tadi saya sampaikan berlipat ganda apa yang kita berbuat, dan amalan-amalan yang kita amalkan yaitu memperbanyak ibadah, sholat malam, dan hal-hal yang bisa mendatangkan keberkahan. Karena bulan Ramadan merupakan bulan madrasah untuk kita, pendidikan untuk jiwa-jiwa kita. Tujuan dari puasa itu kan agar kita menemukan atau bisa menemukan jiwa yang suci, yaitu fitrah kita. Fitrah kita yang mana fitrah kita kan seringkali hilang. Seringkali hilang oleh mungkin berbagai 1001 macam masalah, aktivitas, sehingga kita sering memandang keluar, memandang ke dalam tidak pernah. Karena fitrah bila mana dilupakan, kita keluar dari kodratnya. Contoh, yang namanya kebaikan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kita tidak melakukan apapun, bila kita mau masuk ke dalam diri pasti akan menemukan kebenaran. Tapi kebencian itu yang diajarkan. Kebencian itu diajarkan, dan yang parah itu kebencian diajarkan oleh 70% oleh agama. Pada Kok bisa itu? Ya, karena ini agama itu, maaf ya, ada yang mendoktrin kepada para pengikutnya. Contoh begini, yang tadinya orang biasa-biasa saja, orang itu biasa-biasa saja, waktu belum belajar agama dia masih mau bergaul di tengah-tengah masyarakat. Begitu mungkin salah mendapatkan pengajaran agama di pinggir jalan, terdoktrin, tiba-tiba pulang dari kuliah, katakan lagi pulang dari kuliah, tadinya dia berangkat dari kampung kuliah di suatu kota, di pinggir jalan dia menemukan semacam kajian-kajian agama, terdoktrin, selesai dari pulang dari kota, pulang ke kampung, tiba-tiba nyalahkan adat istiadat, membenci orang yang tahlil, membid'ahkan, mengkafirkan, sehingga itu fitrahnya hilang. Padahal agama itu kan untuk mengurai, agama itu untuk mengurai diri kita supaya kembalinya fitrah kita, bukan malah mengerucut yang akhirnya timbul hal-hal yang keras, yang radikal, kan mengerucut, yang akhirnya ilmunya hanya sampai di atas kertas saja, tapi tidak sampai ke jiwa. Barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau malam Lailatul Qadar itu ciri-cirinya Mas? Karena kan kalau kita melihat nih, malam itu ya kadang sama Mas ya. Gelap, hanya ada hanya ada bulan gitu kan. Tapi kan kadang, nah ini malam Lailatul Qadar itu yang ditunggu-tunggu. Nah, ciri-cirinya itu bagaimana Mas? Ciri apa gelap ya? Yang jelas kita berpedoman kepada hadis Nabi untuk bisa mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang diriwayatkan oleh Aisyah. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asri awakhiri mir Ramadan. Carilah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar fil witri, ing dalam malam-malam yang ganjil.
minal hasil awakhiri min Ramadana, dari 10 terakhir malam bulan Ramadan. Jadi mungkin kalau kita sering, waktu kecil kita sering mendengar ya, kalau malam Lailatul Qadar katanya nanti alamnya gelap karena banyaknya malaikat yang turun sehingga awan tidak mampu menampung. Menurut saya ya mungkin itu mitos apa ya, mitos. Dan di situ disebutkan fil witri, di malam yang ganjil. Katanya kita disuruh mencari malam Lailatul Qadar ada di malam-malam ganjil atau malam terakhir di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang jadi persoalan, ganjil yang bagaimana? Ya sekarang ganjilnya beda sama Muhammadiyah NU. Ya, nanti malam untuk NU kan ganjil. Dan nanti malam untuk Muhammadiyah kenapa ya coba kalau ganjil? Maka kata guru saya yang tasawuf, yang dimaksud ganjil itu kan bahasa sanepo. Kita kadang mengartikan begini, mengartikan bahasa 1500 tahun yang lalu tapi dibawa untuk saat ini, sehingga kita mengesampingkan bahasa-bahasa sanepo, bahasa yang istilahnya implisit itu kan. Sehingga seringkali kita contoh begini, orang Arab mengartikan gunung itu ya asal setumpuk batu yang tak besar ya diartikan jabal gunung. Nah, orang Jawa begitu mendengar gunung itu bayangannya Gunung Slamet, Gunung Semeru, Gunung Bromo. Nah, orang Arab ngomong gunung jabal itu paling tingginya 20 meter. Nah, menurut saya, menurut orang-orang yang ganjil itu kita yang ganjil, bukan mencari ganjil harinya, bukan mencari ganjil harinya, tapi kita ini yang mengganjilkan diri. Contoh, kita banyakkan kalau malam terakhir Ramadan orang kebanyakan pergi ke mal-mal, ke pasar, dan kita mengganjilkan, mengasingkan diri membaca Al-Quran, mencoba akhirat kita, itu pasti itu mengganjilkan diri. Jadi kalau misalnya kita berpatokan kepada janji yang bisa sampaikan Muhammadiyah, dengan itu janjinya pun berbeda, karena awal puasa kan kemarin Muhammadiyah hari Senin, itu hari Selasa. Nanti orang menangi malam belajar kerja. Sing benar itu nanti yang dapat hanya orang yang dari wajahnya Muhammadiyah. Itu juga sebaliknya.